Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasyiduddi Afan dengan NIM 2301211140263 dari kelompok 9 Statistika Peternakan D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hipotesis, uji Z, dan uji T. Pertama yaitu hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Lalu yang kedua ada uji Z. Uji Z adalah uji statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada uji T. Uji T adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Uji statistik parametrik memiliki beberapa jenis uji yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi dari sampel yang diambil. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Z satu pihak. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Variabel populasi diketahui. Sampel berasal dari populasi yang didistribusi normal atau ukuran banyaknya sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Contoh soalnya, sebuah perusahaan minuman instan menyatakan bahwa kadar gula rata-rata minuman hasil produksinya tidak lebih dari 12 gram per kemasan. Tentukan hipotesis 0 dan alternatif yang akan digunakan untuk menguji pernyataan perusahaan tersebut. Tentukan pula daerah kritiknya. Cara penyelesaiannya yaitu pernyataan perusahaan minuman instan tersebut harus ditolak hanya jika mu-nya lebih besar 12 gram dan harus diterima jika mu-nya kurang dari sama dengan 12. Ingat bahwa H0 harus menyatakan nilai tunggal sehingga kita akan menguji. Meski H0 dituliskan dengan tanda sama dengan, namun nilainya tidak hanya semata-mata tepat 12 gram. Akan tetapi nilai H0 mencakup semua nilai yang tidak dicakup oleh H1, yaitu tepat 12 gram atau kurang dari 12 gram. Sehingga apabila menerima H0 tidak boleh diartikan bahwa mu tepat bernilai 12 gram. Menerima H0 harus kita artikan bahwa kita tidak punya cukup bukti untuk menerima H1. Untuk menentukan daerah kritiknya, coba perhatikan hipotesis alternatifnya. Karena uji ini merupakan uji hipotesis satu pihak, maka lambang lebih dari menunjukkan bahwa daerah kritiknya berada di ekor kanan sebaran statistik X. Perkenalkan, nama saya Malikul Hafiz Pradipta dengan nomor induk mahasiswa 23010121140257. Di sini saya akan menyampaikan contoh soal dan pembahasan uji Z dua pihak. Soalnya, sebuah pabrik pembuatan bola lampu pijar merek A menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 800 jam dengan standar deviasi 60 jam. Untuk mengujinya, diambil sampel sebanyak 50 bola lampu. Ternyata diperoleh bahwa rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut adalah 792 jam. Pertanyaannya, apakah kualitas bola lampu tersebut sebaik yang dinyatakan pabriknya atau sebaliknya? Jawab, H0 sama dengan mu, yaitu artinya rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut sama dengan
yang dinyatakan oleh pabriknya. HA tidak sama dengan mu. Artinya yaitu rata ketahanan bola lampu pijar tersebut tidak sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Z hitung sama dengan dalam kurung Y dikurangi mu per standar deviasi dibagi akar N sama dengan 792 dikurangi 800 per 60 dibagi akar 50 sama dengan min 0,94. Z tabel sama dengan Z setengah alfa sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,960. Nilai Z tabel dapat diperoleh dari tabel. Dengan menekan tabel, maka nilai Z 0,025 adalah nilai pada perpotongan alfa baris 0,02 dengan alfa kolom 0,005 yaitu 1,96. Untuk diketahui nilai Z alfa adalah tetap dan tidak berubah-ubah berapapun jumlah sampel, nilai Z 0,025 adalah 1,96 dan nilai Z 0,05 adalah 1,645. Kriteria pengambilan kesimpulan: jika Z hitung kurang dari Z tabel maka terima H0. Jika Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel maka tolak H0 alias terima HA. Kesimpulan: karena harga Z hitung sama dengan 0,94 kurang dari harga Z tabel sama dengan 1,96 maka terima H0. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara kualitas bola lampu yang diteliti dengan kualitas bola lampu yang dinyatakan oleh pabriknya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zalvi Diazara dengan NIM 23010112114254. Di sini saya akan menjelaskan uji tes sampel independen. Itu merupakan prosedur uji tes untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Kasus yang diuji bersifat acak. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujian itu disebut tabel test student. Kriteria data untuk uji tes sampel independen itu ada dua: data untuk dua sampel bersifat independen dan sampel acak dari distribusi normal. Terus fungsi pengujian uji tes itu untuk memperkenalkan interval rata-rata, menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, menguji layaknya tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh uji tes sampel independen dan pembahasannya. Nah, ada satu contoh soal itu. Seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa jumlah rata-rata kunjungan pasien di puskesmas itu X adalah 20 orang. Untuk membuktikan benar tidaknya pernyataan tersebut, maka diambil sampel secara random atau acak sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 23 orang dengan standar deviasi 6 orang. Ini contoh soalnya. Terus untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya akan melampirkan caranya. Itu yang pertama, kita menentukan H0, titik kritis T pada A, H0 ditolak bila T. Hitung uji T. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Fujia dengan NIM 23010121402448. Uji T dependen atau berpasangan. Uji ini untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependen. Misalnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan berat badan sebelum mengikuti program diet dan berat badan setelah mengikuti program diet. Dengan rumus seperti ini.